ada rubrik penilaian. Ya betul. Rubrik penilaian apa yang Pak Irwan harapkan? Ya jadi nanti bagaimana saya ingin mengasah kemampuan coaching saya. Ya, jadi bagaimana apakah saya sudah bisa hadir secara penuh, apakah saya sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot, kemudian apakah saya bisa mendengarkan secara aktif menggunakan rasa, gitu. Dan kemudian apakah alur yang saya pakai, alur cerita itu sudah sesuai atau belum. Itu mungkin yang perlu kita. Berarti nanti penilaiannya juga ya Pak, tentang alurnya, Ya, kemudian yang kedua tentang kompetensinya. betul. Oh iya, kemudian kelanjutannya dari kompetensi coaching itu, kompetensi apa yang ingin Pak Irwan kembangkan nanti? Saya ingin mencoba bagaimana mendengarkan aktif. Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif saya dengan rasa. Ya benar Pak. Kemudian yang ketiga, kompetensi apa yang ingin diobservasi? Nanti minta tolong Ibu observasi mengenai bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, ini pertanyaan berbobot. Kemudian bagaimana indikator ketercapaiannya dalam pertanyaan berbobot tadi, kemudian dengan mendengarkan aktifnya yang ingin Bapak. Untuk pertanyaan berbobot, indikatornya nanti bisa kita lihat apakah pertanyaan-pertanyaan saya itu nanti membuat uji itu berpikir. Apakah berpikir, kemudian bisa menggali kemampuan atau potensinya dirinya sendiri sehingga bisa mengeluarkan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Indikatornya kelihatannya ini. Berarti indikator ketercapaiannya itu yang pertama itu pertanyaannya membuat si kunci tadi berpikir. Dan Kemudian yang kedua itu menggali. Menggali, kemudian yang ketiga itu menyelesaikan masalahnya dia sendiri, solusinya. Oh iya begitu Pak Irwan. Nanti kira-kira jam berapa ya Pak Irwan? Kita mulai bakso dulur nanti jam 1 Ibu. Oke, nanti saya bergabung ya Pak. Itu saja mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih, nanti saya tunggu ya Bu Sokim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bevi, apa kabar? Siang Pak, Ya, baik, puji lama Tuhan. nggak ketemu. Iya ya Pak ya. Gimana? Katanya ada masalah ingin didiskusikan. Iya dengan saya. Pak, ini kalau bisa mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Irwan, mau curhat-curhat dikit deh. Ya. Gini, kemarin itu Ibu Kepala itu kok cerita-cerita persiapan akreditasi. Mau akreditasi. Iya. Jadi ini Ibu mau ada masalah itu. Apakah ini yang akan kita bahas? Betul. Dan kita akan cari solusinya begitu. Oke, masalahnya itu yang kemarin itu Bu Kepala ngendikan itu ternyata banyak yang tidak menyiapkan administrasi. Banyak yang tidak menyiapkan administrasi. Iya. Ya. Terus apa ini yang akan kira-kira yang akan terjadi kalau tidak seperti itu? Iya. Masalah apa yang akan muncul? Jelas ya kalau nanti administrasi kita tidak buat secara teratur gitu, nanti mendekati akreditasi pasti kita pontang-panting sendiri lah Pak. Betul, Ini ya. loh yang bikin saya tuh juga, saya secara pribadi secara pribadi itu juga administrasi masih banyak yang bolong-bolong seperti itu. Terus yang Ibu inginkan seperti apa ini? Ya inginnya sih biar administrasi saya itu nantinya juga lengkap ya Pak ya, lengkap. Untuk tahun pertama kemarin itu kebetulan memang sudah lengkap ya, sudah lengkap karena kita masih pakai kurikulum yang pandemi itu kan lebih, kita mempersiapkannya itu waktunya lebih panjang gitu loh Pak, karena anak-anak juga pulangnya lebih awal, jadi kita punya waktu luangnya lebih banyak lah. Untuk tahun kedua ini kan sudah mulai kita full ya, pelajaran sudah full, anak-anak juga itu, jadi kayaknya keteteran mau buat lagi itu kok masih keteteran seperti itu. Terus kira-kira yang akan Ibu lakukan ke depan seperti apa? Iya, ini kemarin sih terus saya pikir-pikir
apa ya yang harus saya lakukan ini biar nanti saya nggak gedandapan ketika mendekati ini. Saya udah mulai ini, mungkin ya mulai nyicil sih Pak. Ya kita kan punya setiap minggu itu kita punya jam kosong lah untuk pas nanti jam PJOK, jam agama itu nanti saya pengen memaksimalkan saya untuk nanti membuat rencana-rencana itu untuk membuat administrasi melengkapi lah seperti Banyak itu. banget administrasinya tuh. Nah, administrasinya itu kalau guru kelas itu kita RPP aja berarti berapa mapel coba? Dari PPKN, matematika, IPA, IPS, bahasa Jawa. Itu harus semuanya satu persatu. Dalam satu semester atau satu tahun sih kalau di SD itu? Semester. Satu semester. Satu semester. Rencana pembelajaran tiap satu semester itu tiap harinya harus dibuat. Iya. Dalam Jurnal hariannya, ya. Kalau untuk RPP dan itu juga saya kira tadi sih terus saya pikir-pikir apa ya? Oh iya, kita punya KKG juga kan di itu. Pengennya sih nanti pas KKG saya bisa ngobrol sama teman-teman yang lebih lama di kelas. Ya kan saya juga baru kan di situ di sekolah ini kan tahun kedua juga. Mungkin ada mereka sudah punya administrasi yang lama kan kita tinggal bisa menyesuaikan dengan waktunya, mungkin dengan keadaan yang sekarang seperti ini. Nah, kalau sampai sekarang tuh kira-kira sudah berapa persen yang sudah Aduh, ini kalau sekarang ini ya kurang lebih baru 20-30% ini. Oh, masih banyak berarti masih ya? Banyak. Ini kan pas masih awal tahun ya sebenarnya kemarin sih pengennya masuk tahun ajaran ya sudah, tapi ternyata ada CGP juga, waktunya ya nggak tersita terlalu banyak sih sebenarnya, cuman memang sayanya yang belum punya greget buat itu. Supaya punya greget itu ya. Iya. Betul, jadi greget itu nanti akan untuk menyelesaikan yang 80 atau 70% itu ya? Iya harus, gregetnya itu ya satu, biasa gregetnya yang kemarin itu sudah diselentingke sama kepalanya, wah itu langsung jadi kayak wah ini harus segera ini. Saya udah langsung mulai buat dari kepala sekolah ya? Dari kepala sekolah untung ada beliau sudah ancang-ancang, jadi tidak langsung ini ya tahun ini kita akreditasi. Nah, untungnya tidak seperti itu karena beliau sudah ini kita harus persiapan karena memang akreditasi kemarin kan 5 tahunan, kita udah 2 tahun yang lalu, berarti kan 3 tahun yang akan datang akreditasi ya seperti itu ya. Jadi ini tahun kedua saya bisa kejar nih harusnya kan, jadi administrasinya nanti bisa saya lengkapi karena administrasi sendiri juga selain untuk akreditasi butuh juga kan untuk nanti pengajuan PAK dan sebagainya, dan itu memang sebenarnya mempermudah kita saat pembelajaran. Berarti kalau saya simpulkan tadi Ibu udah punya langkah untuk mengatasi masalah yang timbul itu, salah satunya dengan teguran sekolah tadi sudah mulai, dan kemudian di KKG ya untuk sharing materi. Saya bisa nanti bisa sharing juga, bisa tanya-tanya, mungkin ada teman-teman yang sudah punya lengkap kan, kita bisa ndak yang copy paste ya, tapi kita bisa lihat seperti ini kan lebih ada gambaran, itu lebih mempermudah kita untuk membuat seperti itu. Nah kira-kira ada lagi yang bisa membantu Ibu supaya bisa mengatasi masalah kekurangan 80% itu? Oh iya, ada teman-teman yang di satu sekolah yang kemarin sudah berada di wali kelas saya kan juga pasti punya filenya seperti itu, jadi nanti bantuan teman ini? Iya bisa jadi teman juga nanti. Selain itu saya juga pengen ini buat checklist nih, jadi tahu apa saja yang harus saya buat, kemudian yang kira-kira pertama dibuat mana, yang sudah dibuat mana, seperti itu. Membuat checklist ya? Siap. Membuat checklist kelihatannya bagus juga itu, jadi nanti bisa menata gitu maksudnya? Betul. Menata mana saja yang perlu, apa yang belum, jadi kelihatan biar begitu lihat, masih banyak atau tidak. Iya, betul. Iya, itu checklist itu kan nanti jadi kayak dilihat, wah masih banyak nih, harus kobarkan semangat lagi. Ya, betul. Ya, checklist. Bantuan teman sudah ada, rencana pribadi sudah ada, dari rencana-rencana yang lain juga sudah ditentukan. Nah sekarang kira-kira mau dimulai kapan?
Kalau yang rencana pribadi untuk kita sudah mulai yang 20 kan kita sudah mulai ya Pak ya. Kemudian nanti kalau untuk ke teman-teman ini bisa segera mungkin hari ini, mungkin nanti saya langsung, Karena dikejar deadline kan? iya Kan? sebenarnya ya harus kita semakin cepat ini kan kejarnya tidak semakin banyak kan. Iya. Semakin cepat kita bergerak, at least nanti wah kesampaiannya juga semakin cepat. Oh begitu. Bagus Bu, rencananya bagus, sudah ada rencana kedepannya juga sudah ada, kapan terjadwal juga sudah, kan berarti tinggal kita laksanakan ya. Siap. Nah ini betul, kebetulan sudah kita dengar tadi suara adzan. Saya Iya. mau sholat duhur dulu. Iya Pak. Ibu Ya, siap. masih ada yang perlu kita ini lihatnya? Wah, sudah Pak, terima Dulu. kasih ini. Ya Oke. ini ada sudah membantu saya ini, membuat saya terbuka apa saja yang harus saya lakukan. Ini terima kasih banyak Luar loh biasa Pak. Ibu bisa menggali potensi dan Siap. bisa menciptakan solusi. Amin amin amin. Saya sholat duhur dulu. Iya Nanti setelah siap. itu saya ingin lagi kapan ya kita ketemu, pengen lihat perkembangannya lah. Kapan kalau kita Ibu Iya. berkenan untuk cerita lagi. Iya, saya sih Saya pengennya deadline Sebelum saya itu ya? iya, sebelum itu. itu pokoknya dalam bulan-bulan ini saya pengen semua sudah Selesai, clear lah. ya? Iya, betul Oke, sekali oke. ya. Kapan lah ketemu kita untuk cerita lagi Siap, bagaimana nanti perkembangannya. ketemunya sambil ngopi-ngopi Iya. ya Pak ya. Iya. Siap. Hari ini kita cukup sekian dulu. Terima Kita kasih banyak loh Pak Irwan ini Oke, sudah ketemu lagi. ditemani, udah cerita, Saya udah senang bisa. ngobrol sama Bu. Devi. Sama Pak. Nah, ini harus segera sholat dulu. Iya, enggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sip. Bu Devi. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Bu Devi. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Bu Soki. Tadi Pak Irwan sudah selesai coaching dengan Bu Devi ya. Betul ya. Nah, pada Menarik saat sekali. coaching tadi kan ada penilaian yang ditetapkan sama Pak Irwan tadi. Nah, Pak Irwan tadi untuk penilaiannya itu indikatornya apa tadi Pak Irwan? Tadi bagaimana saya bisa menggunakan apa namanya elemen ya untuk coaching yang kemudian hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga untuk alur ceritanya. Oh, gitu. Ya. Tadi pada saat coaching hal yang ingin dikembangkan untuk kompetensinya itu apa Pak Irwan? Tadi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya. Kalau menurut pendapat Pak Irwan, apakah kompetensinya sudah tercapai? Ya, saya tadi telah mengajukan pertanyaan sehingga Ibu Devi terbantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dia kemudian terbuka pikirannya dan menyadari potensi-potensi yang ada di dirinya sehingga memunculkan solusi-solusi. Baik, Pak Irwan. Ini saya bacakan nanti ya Pak ya, hasil observasi saya ya dari data yang diperoleh tadi. Pak Irwan itu sudah menggunakan alur IRTA. Tadi tujuannya sudah ada di situ, identifikasi masalahnya muncul, rencana aksinya juga muncul, tanggung jawabnya tadi juga sudah ada di situ. Sudah bagus untuk alur IRTA. Kemudian yang kedua untuk kompetensi dasar coachingnya itu mendengarkan aktif itu sudah Pak Irwan, kemudian hadir sebenarnya sudah, tadi mengangguk-angguk, menatap matanya Bu Devi gitu itu sudah, kemudian membuat pertanyaan berbobot juga sudah berkembang dengan bisa menghadirkan solusi dari Bu Devi tadi. Kemudian untuk selanjutnya apakah Pak Irwan akan melaksanakan coaching berikutnya lagi? Ya, tentunya kita juga sudah membuat janji kembali dengan Bu Devi mengenai perkembangannya. Nanti kita akan obrolkan lagi. Nah, di situ mungkin saya bisa menerapkan strategi coaching lagi. Kalau ke depan ada coaching kembali dengan Bu Devi, itu kompetensi yang ingin dikembangkan apa Pak? Saya tadi merasa bahwa untuk hadir secara penuh itu ternyata sulit.
saya seringkali terjebak untuk bagaimana saya menerapkan alur coaching, alur cerita itu daripada saya untuk memperhatikan cerita dari responden, cerita dari Bu Bevi. Jadi saya ke depan ingin menggali kemampuan lagi bagaimana saya bisa hadir secara benar-benar penuh. Baik, berarti Pak Irwan ingin mengembangkan mendengarkan aktif dengan rasa ya. Yang dengan rasa kesempatan itu yang juga akan datang dan hadir sepenuhnya ya. Betul. Oke Pak Irwan, itu mungkin yang bisa kita bicarakan hari ini. Ya. Besok untuk kesempatan yang datang pada saat Pak Irwan coaching kembali dengan Bu Bevi, saya boleh ikut hadir kembali ya Pak ya untuk melihat. Silakan Bu, mari ya, kita perkembangan. bersama-sama. Iya, itu saja Pak Irwan. Pak, terima kasih waktunya. Terima kasih kembali. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang, terima kasih Bu atas bantuannya. Baik, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih.